Tahun ini, pemerintah Indonesia mengizinkan aktivitas mudik setelah 2 tahun mudik dilarang akibat COVID-19. Menjelang libur lebaran, harga tiket pesawat yang dijual di online travel agent terpantau naik. Dan saya akan membandingkan harga tiket pesawat di tanggal 10 April dan tanggal 29 April yang memang merupakan H-3, H-4 Idul Fitri. Nah, jika kita lihat harga tiket pesawat di tanggal 10 April, maskapai Lion Air berada di harga Rp585.000 per kursi, sedangkan maskapai Citylink berada di harga Rp675.000 per kursi. Ini merupakan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju ke Bandara Juanda Surabaya di tanggal 10 April. Jika kita bandingkan dengan harga tiket pesawat di tanggal 29 April dengan tujuan yang sama, Jakarta menuju Surabaya, kita bisa lihat tiket Lion Air, maskapai Lion Air dijual dengan harga Rp1.024.000 per kursi, sedangkan tiket menggunakan maskapai Citylink berada di harga Rp1.165.000 per kursi. Salah satu warga yang berencana mudik menggunakan moda udara adalah Yuli. Saya dari Jogja, lahir di Jogja. Tapi terus karena saya kerja di Jakarta, saya pindah di Jakarta. Kemarin tuh rasanya kayak meledak senang mendengar bahwa sekarang ini sudah bisa diizinkan untuk mudik. Terus sudah dikasih libur cuti bersama juga. Di mana sudah 2 tahun ini kan kita nggak pernah pulang ya. Kita itu kayak, aduh, merindukan kebersamaan, terus dengan ramainya di kampung itu selalu terbayang, aduh serunya gitu. Saya punya rencana untuk pulang mungkin ya sekitar tanggal 28, 29 gitu, mungkin 10 harian. Tapi kemarin tuh mencoba ngeliat tiket, aduh mahal banget, mahalnya kok sampai selangis, sampai aku bingung gitu. Hah, maksud iya sih ke Jogja aja tiket sampai 2 juta lebih, 2 juta 24, 23 gitu. Nah itu pun tidak ada pesawat yang langsung, pesawatnya itu harus lewat Surabaya. Kan nggak masuk akal gitu. Gue bilang, duh gimana ya gitu. Tapi nggak pulang, gimana udah 2 tahun, tapi kangen banget gitu sama keluarga. Tapi pengen pulang kok ya mahal banget. Terus pulang pergi aja bisa dibilang sampai 5 jutaan kurang lebih ya. Menurut survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, sebanyak total 79,4 juta orang akan mudik tahun ini. Dari total tersebut, 37,17 juta orang akan menggunakan kendaraan darat pribadi, 24,3 juta orang menggunakan kendaraan darat umum, 9,64 juta orang menggunakan moda udara, 7,71 juta menggunakan kereta api, dan 1,1 juta menggunakan transportasi laut. Survei yang sama juga menunjukkan sebanyak 13 juta orang yang akan melakukan mudik berasal dari Jabodetabek. Provinsi tujuan yang paling dominan adalah Jawa Tengah sebanyak 23,5 juta orang, Jawa Timur 16,8 juta orang, dan Jawa Barat 14,7 juta orang. Menurut Kementerian Perhubungan, selain minat mudik yang tinggi, melonjaknya harga bahan bakar pesawat atau aftur menjadi alasan merayap naiknya harga tiket pesawat di bulan puasa tahun ini. Untuk perjalanan udara itu kan yang namanya tarif, itu sudah ada ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah ya. Nah, selama harga tidak melebihi koridor tarif batas atas dan bawah ini, tentu pemerintah akan memberikan izinnya ya, dalam arti tidak ada yang dilanggarkan dalam hal ini. Nah, namun demikian kita memahami bahwa situasi saat ini adanya komponen bahan bakar yang itu sangat kenaikannya sangat luar biasa, dan tentu ini harus disikapi ya, karena maskapai ketika pandemi kan terdampak secara perekonomiannya sangat signifikan ya. Oleh karenanya dengan adanya kondisi ini kami sedang melakukan kajian atas permintaan juga dari maskapai agar bagaimana nanti kemungkinan bisa disesuaikan kaitannya dengan fuel surcharge. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyarankan warga untuk memilih moda transportasi alternatif jika tarif tiket pesawat terasa terlalu mahal. Karena sebenarnya moda transportasi sekarang cukup
cukup beragam ya, ada bisa melalui tol, kereta api, ataupun juga udara. Ya, jadi kalau misalnya dipandang tidak terlalu berat di biaya, ya bisa memilih moda transportasi yang lebih murah. Tetapi sekali lagi bahwa pentarifan pesawat ini memang sudah diatur dengan batas atas dan batas bawah, bahkan untuk moda transportasi darat sekalipun seperti bus antar kota ataupun juga tarif kereta api. Jadi dasarnya adalah yang terpenting tidak melakukan pelanggaran terhadap batas atas dan batas bawah, dan di sini diperlukan pengawasan yang ketat oleh regulator, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan memprediksikan puncak arus mudik akan jatuh pada 29 dan 30 April, sedangkan puncak arus balik diprediksikan jatuh pada 8 Mei 2022. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.